Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Kumala Tholibatul Mulia dari kelas BKI 3C dengan nomor induk mahasiswa 12306193104. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai agresi. Apa sih agresi itu? Menurut Aronson, agresi adalah tingkah laku yang dilakukan oleh individu untuk menyakiti tanpa tujuan tertentu. Sedangkan menurut Brigham, agresi adalah tingkah laku yang memiliki tujuan tertentu untuk menyakiti individu lain, baik secara fisik maupun psikologis, yang memiliki fungsi dan peranan penting bagi pemeliharaan hidup. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai aspek-aspek agresi. Jadi, menurut Barbara Crahe, ada 9 aspek perilaku agresif untuk mengkarakteristik berbagai macam bentuk agresi. Yang pertama yaitu modalitas respon, meliputi tindakan agresif secara fisik maupun secara verbal. Yang kedua, kualitas respon. Ketiga, kesegaran, meliputi tindakan agresif yang dilakukan individu langsung kepada sasaran atau yang dilakukan melalui strategi secara tak langsung. Selanjutnya, visibilitas, meliputi perilaku agresif yang tampak dari perilaku individu. Selanjutnya, hasutan. Selanjutnya, arah sasaran yang meliputi perilaku agresif yang terjadi karena adanya rasa permusuhan kepada sasaran. Jadi, individu itu mempunyai musuh, lalu ia sengaja untuk melakukan itu. Selanjutnya, durasi akibat, meliputi perilaku agresif yang menyebabkan kerusakan sementara. Selanjutnya, yang terakhir yaitu unit-unit sosial yang terlibat, meliputi perilaku agresif yang dilakukan individu atau yang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya yaitu jenis-jenis agresif. Ada beberapa jenis agresif yaitu yang pertama agresi predator yang dibangkitkan oleh kehadiran objek alamiah atau mangsa. Agresi ini biasanya kerap terjadi pada spesies hewan. Yang kedua, agresi antar jantan. Maksudnya yaitu secara tipikal dibangkitkan oleh kehadiran sesama jantan pada sesuai spesies. Jadi kalau hewan sama hewan dan manusia sama manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu agresi ketakutan. Agresi ini dibangkitkan oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindar dari ancaman. Selanjutnya yang keempat yaitu agresi tersinggung. Agresi ini dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan respon menyerang muncul terhadap stimulus yang luas, baik berupa objek hidup ataupun objek mati. Selanjutnya, agresi pertahanan, yaitu dilakukan oleh individu untuk mempertahankan daerah kekuasaannya dari ancaman atau gangguan sesamanya. Selanjutnya, agresi maternal, yaitu agresi yang dilakukan oleh para wanita untuk melindungi anak-anak mereka dari berbagai ancaman. Jadi ini pasti seorang ibu. Nah, menurut Myers dalam Kulsum 2014 membagi agresi dalam 2 jenis, yaitu agresi rasa benci atau agresi emosi, agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Menurut Baron, agresi dibagi menjadi 2, yaitu agresi instrumental. Agresi ini dilakukan untuk bermaksud untuk memenuhi tujuan, keinginan atau harapan. Contohnya yaitu minta jajan dengan cara yang menganiaya. Yang kedua, agresi permusuhan. Agresi ini ditimbulkan karena adanya stimulus yang menyebabkan kemarahan dan dilakukan untuk menghukum individu yang membuat kemarahan tersebut. Sedangkan menurut Johnson, agresi dibagi menjadi 4, yaitu menyerang secara fisik seperti memukul, mendorong, menendang atau yang lainnya. Menyerang dengan benda seperti menyerang dengan benda mati atau binatang. Selanjutnya, menyerang hak milik orang lain seperti menyerang benda yang lain. Yang terakhir yaitu menyerang secara verbal seperti menuntut, mengancam secara verbal. Selanjutnya yaitu materi mengenai faktor penyebab timbulnya agresi. Banyak para ahli mengatakan banyak faktor yang menimbulkan timbulnya agresi. Salah satunya yaitu Baron. Baron mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya agresi. Yang pertama yaitu frustasi. Yang kedua amarah, yang ketiga kekuasaan dan ketaatan. Selanjutnya yaitu provokasi dari teman-teman atau lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu obat-obatan atau alkohol. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.